Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ya, malam ini aku ingin membahas mengenai seseorang yang energinya melekat sama kamu. Aku nggak bilang ini pacar, nggak bilang ini mantan ya. Mulai sekarang di pembacaan video ini energi yang melekat, silakan kalian itu menerka-nerka sendiri dengan tema apa yang selama ini dia doakan untuk kamu ya. Orang yang berdoa untuk kamu sosoknya seperti apa, dan kita akan kupas tuntas apa sih sebetulnya yang dia doakan. Bener nggak dia punya niatan baik ke kamu? Kita akan lihat di sini energi orang yang sering banget mendoakan kamu. Ya, aku ngeliat ya seseorang di sini tuh yang kalau bicara ke kamu ya, dia tuh menginfluence kamu. Jadi seseorang yang perkataannya kamu dengarkan, panutan kamu juga dia. Kalau aku ngelihat ya, dia ini banyak memberikan nasihat pada kamu ya, dan aku ngelihatnya ada perkembangan. Dia ada care sama kamu. Kalian di sini aku ngelihat ada kayak semacam ikatan string ya, ada kayak ikatan gitu loh, kayak ada mirroring atau ikatan jiwa. Dan kalian kalau dipersatukan itu seimbang energinya. Sebetulnya sini kayak dua energi yang tidak bersautan ya, tidak saling berhubungan, cuman berselarasan. Ada yin dan yang. Ini bisa satu energi maskulin, feminin, atau memang apa ya? Satunya bergairah, satunya lembut. Bisa jadi kamu yang lebih banyak maskulinnya, dia lebih banyak femininnya gitu loh. Lebih banyak alpha dan beta ya. Jadi kalian itu balancing, dan ini keterkaitan siapakah orangnya nanti kita akan lihat dengan kondisinya. Kita akan buka di sini siapakah dia. Sebelumnya kita shuffle dulu ya, kita shuffle dulu. Kita akan lihat untuk kondisi hubungan kamu dan dia sekarang. Bisa terbolak-balik ya, bisa terbolak-balik. Loh, lagi-lagi dead end teman-teman. Ini mungkin orang yang selesai sama kamu ya. Ini sebetulnya kartu ini tuh sering keluar, saya nggak tahu kenapa. Dead end, dan orangnya gimana ya, bisa dibilang dia cuma bisa kasih doa sama kamu, tetapi tidak apa ya, tidak waktu tepatnya untuk datang atau aksi. Lalu yang kita bisa lihat lagi di sini, stability ya. Stability itu dalam arti mencari sebuah kestabilan hidup ya. Dia mencoba untuk menyeimbangkan, dan ini sebetulnya adalah penghalang bagi dia untuk menjalankan dengan kamu, dikarenakan hidup dia sedang chaos. Aku bisa ngeliat seperti itu ya, karena dia mengejar seseorang yang mengejar materi dulu sekarang. Fokusnya adalah bekerja dan materi. Jadi ya mungkin hubungan kalian ini sudah berakhir karena ada kartu dead end, atau kalian sedang berantem. Energinya lagi nggak bagus nih ya, energinya nggak bagus. Coba kita lihat bagaimana dengan komunikasi. Komunikasi sih ada yang udah dead end ya, udah selesai. Healing ya. Jadi gini teman-teman, orang ini itu lebih kayak, kalau kita bicara profitable, ini lagi-lagi mengenai apa yang dia bisa dapat gitu loh. Jadi kalau komunikasi sebetulnya lebih banyak ke arah apa yang bisa kamu kasih ya, karena ada profitable mengenai keuntungan. Ini kamu bisa lihat ya, kalau dia komunikasi sama kamu tuh apa-apa kayak
dia butuh apa mengenai kebutuhan ya. Ya, ini kayak menyambung hidup, saya nggak tahu deh, tapi ini banyak sekali bicara mengenai kestabilan materi dan lain-lain ya. Jadi omongan yang ada di kamu itu pasti berupa pekerjaan, terus berupa finansial ya, keadaan ekonomi, finansial, atau orang yang memang bergelut di bidang ekonomi, atau dia cerita masalah finansialnya yang sedang mencoba untuk diselaraskan. Bisa jadi nih orangnya baru punya usaha baru bekerja, pelan-pelan jadi stabil ya, bisa kayak gitu. Tetapi ini udah ada kartu dead end, berarti kemungkinan energi kalian berdua itu bisa saja yang udah selesai. Dan ini berputar-putar aja, jadi kayak putus nyambung itu juga ada. Seseorang yang pernah putus nyambung ya. Ini energi yang kayak lebih ke materi sih, karena apa ya, lebih kepada energi, materi, segala sesuatu yang ini kayak muter-muter aja gitu loh. Gitu-gitu aja energinya ya. Sekarang kita lihat feeling dia sekarang. Feeling dia kepada kamu. Ini lebih memperjelas lagi nih kartu terakhir yang aku buka dari kartu ini. Feeling dia kepada kamu. Sedang recovery, oke. Sedang recovery itu berarti dia sedang memulihkan perasaan, memulihkan diri. Bisa aja ini sakit, banyak urusan, jadi dia tuh quiet, bener-bener kayak recovery untuk dirinya sendiri. Ini bisa jadi ngilang ya orangnya. Dia kecewa mungkin sama dirinya sendiri karena gagal mungkin mempertahankan, atau lebih tepatnya habis pasca berkonflik ya. Ini sedih banget dan ini butuh recovery. Aku nggak tahu ya, ini energinya dia yang memutuskan dikarenakan keadaan yang memang chaos ya, kamu sama dia, atau kamu yang mutusin dia gitu. Ini jadi energinya ya begini-gini saja. Kalau kamu sudah jelas dengan orangnya, silahkan kamu simpan dulu dalam hati, jangan komen dulu. Dan kita lihat di sini siapakah orangnya ya yang mendoakan kamu, Apa sih yang dia doakan tentang kamu? Ada kartu The Moon. Sebenarnya ini pergerakan diam-diam ya teman-teman. Kalau dia ngedoain kamu itu bener-bener kayak dalam, deep gitu loh aku ngelihatnya. Dia tuh kalau misalnya berdoa bukan cuman kayak asal doa gitu loh, tapi memakai sisi spiritual. Yang dimana doanya ini bisa aja ampunnya langsung masuk ke kamu. Dia doa ini pasti dengan tujuan tertentu. Yang aku lihat ya. Di sini dia itu berdoa dengan tujuan tertentu, di mana di sini dia berharap mungkin semua cita-cita yang kamu inginkan itu tercapai. Pertama, ya. Terus pergerakan kamu itu selalu dilindungi Tuhan. Karena ini ada kartu The Moon, pasti ke arah spiritual. Ada kartu Three of Cups. Three of Cups itu dia tuh pengen sebenarnya ada hubungan baik dengan kamu. Ya, ada kartu Three of Cups itu kayak dia punya feeling kamu tuh udah dianggap kayak misalnya saudara, adik, kakak, temen yang oke lah, temen yang seperjuangan, sehati dan lain-lain. Spesial lah ya, someone special di sini karena dia pengen ada pertemuan sama kamu, walaupun sebentar. Dia pengen itu. Ada kartu King of This dan ada kartu Ten of Cups. Aku lebih melihat dia mendoakan kamu semoga selalu berkecukupan di sini, apalagi kalau kamu yang sudah punya keluarga, ya. Dia pengen hidup kamu tuh seimbang dari sisi materi dan lain-lain ya. Aku lihat Ten of Cups, dia tuh pengen kamu tuh benar-benar kayak merangkul keluarga kamu. Dan di sini aku ngeliat ada kartu Three of Cups itu lebih menyimbolkan kayak someday bertemu gitu loh, pengen ada pertemuan.
kayak gitu ya. Tapi saya nggak tahu deh apa kalau misalnya kamu kondisinya dengan orang ini sudah selesai, apakah ya. Di sini ada kartu The Tower. Kartu The Tower itu ya, ini mungkin kondisi kalian ya. Dia tuh minta doa supaya kamu tuh banyak sekali rezeki, walaupun kondisinya pun, walaupun ya ada uang nggak ada uang, ada tekanan mendadakan, ada masalah dadakan, tuh bisa dihandle dengan baik. Tuh ada kartu di Chariot. Kartu di Chariot itu dia bilang di sini selalu ada cara. Jadi kalau aku bilang di Chariot itu kan kayak selalu ada jalan ya, karena bergerak cepat, tidak kehilangan akal, terus kondisi fisiknya kuat. Dia doain kamu kesehatan kamu ya. Kalau kamu lagi sakit, dia doain kamu tuh baik, kayak gitu. Terus di sini ada kartu Ace of Swords. Dia tuh pengen kamu tuh bisa mandiri. Kalau kamu punya pikiran, kamu bisa menjalankan itu. Jadi apa yang kamu cita-citakan, dia pengen kamu bisa mewujudkannya sendiri gitu, walaupun tanpa siapapun. Kamu kalau misalnya kamu adalah single mom atau orang yang memang benar-benar sendiri ya, tanpa pasangan, dia pengen kamu itu mandiri, kuat, dan lain-lain. Itu sih doa dia untuk kamu ya. Lalu kita lihat lagi di sini apakah ada pesan tambahannya. King of Wands. Dalam hatinya ya, di sini kalau aku lihat ada seorang Sagittarius juga. Dia berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang memang keras, ya. Keras. Kamu kalau sudah punya mau, dia bilang kamu tuh selalu kayak punya keinginan yang besar gitu loh untuk mencapai sesuatu. Harus ini, harus itu. Dan kamu tuh berjuang. Kamu tuh memberikan yang terbaik. Ya, walaupun kamu sakit, kamu tuh orangnya baik. Berjuang. Kita lihat lagi di sini. Tetapi memang kebaikan kamu tuh dikecewakan. Bisa aja ya, dia ini berdoa ya gini loh. Kalau kalian sedang berantem di sini, dia tahu kamu itu stand up buat dia. Kamu tuh banyak berkorban untuk dia dan dia tuh mengecewakan kamu. Itu sih yang dia bilang di doanya kemarin ya. Mengecewakan kamu. Dia selama ini kayak ngebohongin kamu ya, banyak bohongnya, banyak salah, kayak mengambil keuntungan dari kamu. Seven of Swords itu kan kayak ini kan thief, simbol pencuri teman-teman. Jadi kalau kamu baca kartu tarot Seven of Swords itu rata-rata bicara masalah sword itu tidak baik gitu ya, energinya tidak bagus. Makanya kamu kalau ketemu sama orang yang energinya air ya, mereka tuh kadang-kadang ceplas-ceplos, kadang menyakitkan, kalau bicara tuh tajam gitu loh. Itu memang disimbolkan segala sesuatu yang cepat, tapi kadang-kadang juga tidak bagus gitu loh ya. Ini ada kartu Prince of Cups. Ini adalah lambang dari seorang Scorpio. Aku ngelihatnya dia itu sebenarnya sayang sama kamu ya. Dia berusaha untuk memperhatikan kamu walaupun sedikit, dia bilang gitu. Ini ada pesan kayak tersembunyi. Tetapi di sini dia itu susah untuk berupaya. Dia sudah melakukan sesuatu, tetapi memang mungkin tidak memuaskan kamu di sini karena ada kartu Five of Wands yang ujung-ujungnya juga ketika dia berbuat ini kayak salah, itu salah gitu ya. Tidak memuaskan kamu. Sehingga ya kalian banyak berantem, banyak bentrok. Gitu, banyak bentrok. Dan di sini tuh sering emosi, ya, sering emosi, sering marah. Karena apa ya? Dia nggak bisa kasih perhatian itu ya ke kamu. Kalau aku lihat di sini, kamu kan kayak menuntut gitu dan dikecewakan sama dia.
Karena perhatian dia tuh yang diberikan tuh tidak seimbang ke kamu gitu loh. Jadi tuh gampang untuk tersulut konflik. Dan sini tuh sebetulnya tuh pengen ada kayak healing atau pencerahan ya teman-teman. Itu sih yang dia masih apa ya, mikirin gitu loh. Ini kalau aku lihat sih bukan lebih ke doa, tapi kalau untuk kartu yang satu deretan ini lebih kepada perasaan dia ya. Perasaan dia ini yang banyak ya di hubungan kalian itu, yang banyak emosinya, dikarenakan mungkin kalian tuh sama-sama punya mau, sama-sama keras ya, sehingga tuh banyak terjadi kayak kebingungan di hubungan ini. Cepat ya, aksi cepat, tapi tuh bingung gitu loh, nggak tahu mau dibawa kemana. Dan dia berharap semoga secepatnya tuh memang ada penerangan di antara hubungan kalian. Kalau seandainya memang kalian ini di sini lagi berantem ya, lagi tidak bicara atau tidak komunikasi, karena aku lihat kartunya ada kartu dead end tadi ya. Sebenarnya yang dia harapkan itu apa? Di sini sebetulnya itu dia galau juga ya. Apakah dia mau lanjut atau enggak? Itu dia tuh masih kayak berpikir banget. Nah, di sini jadi dia hanya bisa komunikasi sama kamu tuh melalui batin, melalui doa-doa yang di atas gitu loh. Karena dia tidak bisa kayaknya masuk ke dalam situasi hubungan kalian lagi. Kenapa? Karena dia sendiri juga jatuh-jatuhnya kalau dia membuat pilihan atau apa, dia belum bisa kayak cari sela gitu loh. Dia masih kayak ada emosi masa lalu atau masalah-masalah yang belum dirilis, sehingga dia di sini tidak bisa membuat keputusan apapun. Ada kartu King of Cups, itu lebih kayak apa ya teman-teman, lebih seperti seseorang yang galau untuk melangkah, untuk aksi. Dia belum ada aksi di sini. Sebetulnya dia tuh butuh kamu ya dalam partnership atau jadi sparring partner, itu dia masih butuh kamu di sini kalau aku lihat. Tetapi dia belum berani untuk mengungkapkan. Mungkin kalian ada yang lagi berantem, atau kamu memang di sini lagi kayak cut off hubungan dia, atau kalian lagi konflik besar dan memang lagi nggak bagus lah energinya di sini ya, dan memutuskan untuk kayak stop atau gimana. Ini aku bilang sih recovery ya, dia lagi recovery, dan itu nggak bisa kan dalam sehari 2 hari gitu. Apa yang dia mau di sini? Kita lihat ya, apa yang dia mau. Atau gini deh, apa yang dia pikirkan saat ini ke kamu. Nanti kita baru lanjut ke doanya lagi ya. Tapi ini biar kalian tuh tahu nih orangnya siapa gitu loh. Dia nggak mau apa-apa dari kamu. Di sini sih dia sadar diri bahwa dia tidak bisa berbuat banyak. Dia lebih baik itu diam, tidak membuka komunikasi dulu, tidak berbuat apa-apa, diem aja, dan lebih pikir bahwa dia di sini mendingan dia pergi. Mendingan dia pergi karena di sini apa ya? Dia tuh selalu membawa sebuah apa ya? Dia pergi dulu, mungkin dia mencegah untuk komunikasi sama kamu sampai waktunya tepat gitu loh. Karena aku lihat ada kartu Prince of Swords. Di sini Prince of Swords itu pasti nanti ada namanya kabar, mau kasih komunikasi lagi. Tuh kan ada kartu King of Swords. Kalau dia sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar memang butuh ke kamu, ini baru komunikasi lagi sih aku lihatnya ya. Wow, ini sih ada simbol Gemini. Jadi ini dua pasti sih, pasti bakalan ada komunikasi yang lumayan ya. Ada kartu Prince of Swords juga. Ada sisi Aquarius, ada sisi dari Gemini, kemudian ada kartu Virgo ya, Pisces, Sagittarius, Scorpio,
Leo. Leo ya, Leo tuh kuat juga. Pisces kuat banget teman-teman. Capricorn, Aries, Sagittarius. Sagittarius juga kuat banget. Ini energinya tuh, emosinya tuh kayak marah kecil gitu loh. Marah kecil tapi lama. Kalian kalau misalnya lagi berantem ya, jangan diharapkan ini akan cepat kembali. Bahkan ini mungkin udah ada yang break, udah ada yang putus gitu. Karena dia juga belum sanggup di sini, belum sanggup untuk membuat sebuah keputusan gitu loh. Dia cuman kayak banyak bicara aja, dan sebetulnya tuh tidak ada kayak apa ya, dia lebih memilih untuk pergi sih teman-teman, lebih memilih untuk tidak mendingan aku pergi deh daripada aku tuh nyusahin gitu, daripada aku tuh ngerepotin kamu. Tapi apakah doanya di sini masih berjalan? Nanti kita akan lihat lagi doanya ya. Kita lihat lagi di sini sebentar untuk energinya bagaimana. Dia banyak recovery nih sekarang, jadi kamu juga harus recovery lah teman-teman, karena energinya ini itu energi yang ada ikatan gitu loh ya. Dia tuh gampang mempengaruhi kamu. Ten of this lebih kepada completion materi sih orang ini, lebih kayak pengen stabil semuanya dulu gitu loh. Itu yang dia cari sih. Masalah urusan keluarga nomor 1. Kalau dia punya keluarga, lebih prioritasin keluarganya dulu. Jadi dia part of his family. Ya. Jadi dia lebih kayak berpasrah ya, karena recovery. Karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya dia pengen bilang gitu, tapi tidak bisa menunjukkan itu. Jadi ya mungkin di mata kamu tuh sudah agak minus. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Gini loh teman-teman, penting atau tidaknya orang ini nanti itu nggak perlu terlalu kamu pikirkan sih. Maksudnya biarkanlah ini semestanya bekerja, karena aku ngelihat sih kayak kompleks hubungan kalian ya. Lebih baik sih kalau aku boleh memilih, cinta tuh nggak kemana ya. Jadi jangan pernah mengejar ini, jangan berharap dia kembali. Ini hanya cukup untuk kalian tahu bahwa ada seseorang di sana, di sini yang masih mendoakan kamu. Kalian mah harus bangga di sini. Kita ambil sisi positifnya. Mungkin fisiknya nggak ada, tapi dia selalu kirim doa baik untuk kita. It's okay, nggak apa-apa. Biarkan masalah dia datang atau tidak, itu akan menjadi misteri semesta, dan semesta nanti yang atur buat kita. Apakah dia jodoh yang baik, ataukah doa dia ini adalah penyambung untuk kita ketemu sama orang lain, gitu ya. Di sini aku melihat dia tuh berharap banget akan ada sebuah kesabaran ya di hubungan kalian. Ada sebuah kesabaran yang kesabaran dimana dia ini berupaya untuk lepas dari namanya lackness. Lackness itu hambatan. Sebetulnya dia masih butuh petunjuk, pedoman bersama diri kamu. Namun yang dia inginkan adalah someday dia akan datang membuka pintu atau mengetuk rumah kamu, dan di sini aku ngelihatnya akan ada planning. Dia punya rencana ingin berpartner dengan kalian. Kenapa? Karena aku ngelihatnya sih, dia pernah masuk ke dalam kehidupan kalian, tetapi di sini progresnya adalah saatnya mungkin dia pergi, mungkin saatnya dia mau mandiri untuk merubah semua keadaan, transformasi.
Maaf ya, aku salah ini karena pesannya itu terakhir kali ada 8 of water dan ada kartu 9 of water. Artinya gini teman-teman, aku bisa bilang dia di sini tadinya sangat sabar ya, sangat sabar. Bahkan dia tuh butuh asisten. Selama ini dia merasa kamu tuh udah banyak ngebantu dia. Oke, banyak ngebantu dia. Dan saat ini saatnya dia untuk pergi merubah semuanya sendiri. Ini loh awal perjalanan aku. Jadi ketika kalian memutuskan orang ini, dia pun juga sudah berpikir bahwa oke, aku akan stop hubungan dulu dengan kamu. Biarkan aku di sini recovery. Biarkan kita semua tuh sama-sama bertransformasi dan kita mengerti mau kita tuh apa, baru sampai ke tujuan. Kalau sudah bertransformasi, apa yang kita mau pasti nanti akan tertuju ke situ. Gitu ya. Jadi saat ini biarkan dia pergi dulu. Itu maunya dia kok, nggak apa-apa. Kamu jangan sedih dong. Orang kan ada pertemuan, ada perpisahan. Siapa tahu dia memang ibaratnya gini loh, perjalanan hidup seseorang itu kita bisa nempel kemana-mana ya. Dia adalah bagian perjalanan hidup kamu dan sebaliknya seperti itu. Jadi kamu nggak boleh sedih. Kamu di sini harus berbangga karena kamu pernah mencintai orang seperti ini dan mungkin saat ini kamu harus melepaskan supaya dia bisa mandiri. Ya. Walaupun di sini nanti banyak sakit ketika dia berusaha berjalan. Karena dalam pikiran dia masih mengembangkan ambisi, teman-teman. Masih mengembangkan gengsi dan ego. Dia belum tahu bagaimana caranya menyeimbangkan energi karena di sini masih banyak kepusingan. Jadi dia lebih memilih untuk sendiri dan nanti ya dia mencoba untuk mengatasi semuanya sendiri dulu. So, buat kamu di sini, apakah doanya orang ini tuh positif buat kamu? Iya. Dia adalah seseorang yang memang mungkin menjauh. Ya, saat ini energinya tuh nggak dekat, lagi jauh. Jadi kalian kalau misalnya berencana mau baik-baik sama dia, ya sama-sama berbalas doa aja. Nggak apa-apa kok, gitu. Atau kamu yang nggak usah doain juga nggak apa-apa, gitu kan. Dia sekarang berdoa buat kamu supaya kamu tuh bisa lebih kuat, lebih... Yang pasti sih orang ini bukan nggak ngedoain kamu sama sekali, dia ngedoain kamu. Ini masih inget banget. Cuman memang saatnya memang jalannya harus lepas dulu, teman-teman. Karena di sini ada transformasi, ya, sesuatu yang dia harus jalan walaupun sakit pada akhirnya. Kita akan buka 3 kartu terakhir. Travel, ada sebuah perjalanan. Konflik. Dan realisasi. Aku melihat di sini memang yang terbaik adalah di mana kalian itu harus sendiri dulu, ya, realisasi itu. Merealisasikan apa yang memang kalian wujudkan masing-masing. Jadi energi kalian itu memang tidak bisa tercampur gitu loh. Karena salah satunya masih belum balance. Ya sekarang kamu harus pasrahkan sama semesta aja. Gak usah terlalu direncanakan orang ini nanti gimana ke aku. Ya, harus yang baik-baik aja. Dan sekarang kita lihat untuk pesan semesta terakhirnya. Passion. Sebenarnya kalau kamu mau mencari orang lain, semesta itu masih memberikan energi itu untuk kamu. Ya. Jadi orang ini tuh tidak usah kamu tunggu. Kamu harus optimis tentang cinta kamu. Buat kamu yang baru patah hati nih, bagus juga. Harus optimis, jangan mengejar orang yang mungkin sudah masih punya masalah lah. Bukan masalahnya makin sedikit, tapi masalahnya makin banyak. Sekarang kamu mau bantu sampai kapan? Biarkan dia sendiri dulu, ya. Kamu juga sendiri, kamu juga bebas kok untuk mencintai atau ya kamu at least optimis lah bahwa masih ada orang yang lihat kamu atau kamu memang pantas untuk dicintai. Itu aja ya. Sekarang kita akan lihat untuk energi
Kita bacakan di sini, siapakah orang yang mendoakan kamu? DRHXYTGWIRK. Q, C, U, dan E. Silakan ya teman-teman, kira-kira begini. Kadang-kadang mengakhiri sesuatu dengan kita tidak bicara bukan berarti kita benci sama dia, tetapi memang kita harus men-stop satu hubungan yang mungkin complicated. Baiknya mending kita nggak bicara. Ya, jadi nggak bicara, nggak respon bukan berarti bermusuhan, tetapi memang kita harus punya jalan sendiri, masing-masing aja dulu. See you when I see you, teman-temanku, tetap semangat, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan dukung terus channel aku. Bye bye.